Navigasi bab 1911-1920. Navigasi bab 1000. Navigasi bab 1911-1920. Ketika telepon tersambung, Philip berkata di depan semua orang, "Kakek, kau harus mencari keadilan untukku. Aku hampir dipukuli sampai mati oleh orang negeri naga di depan begitu banyak orang. Ketika aku mengejar seorang gadis yang kusuka dan bicaranya agak kasar, pria dari negeri naga itu tiba-tiba muncul dan menamparku. Dalam kemarahanku, ketika aku meminta pengawalku untuk memberinya pelajaran, dia melukai pengawalku dengan parah. Kemudian, dia terus menamparku dan menekan kepalaku ke bawah untuk bersujud kepadanya di depan begitu banyak orang. Belakangan, saya benar-benar marah. Saya memanggil semua pengawal di rumah dan siap melampiaskan amarah saya. Namun, saya tidak menyangka seorang agen kerajaan yang selama ini diam saja tiba-tiba datang dan menghentikan orang-orang saya melakukan apapun. Dia membuat dirinya sendiri sangat menyedihkan sementara membuat Ye Feng dan Isabella sangat dibenci, dia bahkan menangis melalui telepon. Tepat saat ia berpura-pura sedih, ia mendengar suara tua yang agak marah dari ujung telepon. Beraninya dia. Dia hanya agen kerajaan kecil, beraninya dia memberontak seperti ini. Tanyakan siapa namanya pada agen itu. Aku akan menghubungi beberapa petinggi organisasi agen khusus kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan melihat bagaimana mereka mendisiplinkan bawahan mereka. Mendengar itu, Philip menatap Isabella dengan bangga. Kakekku menanyakan namamu. Ketika Sueli mendengar ini, dia langsung berdiri untuk menghentikannya. Philip, jangan seperti ini. Dia mungkin takut Earl William akan marah dan meminta organisasi dinas rahasia kerajaan dari Kekaisaran Sun Neversets untuk menghukum Isabella dengan keras, dan bahkan membalas dendam pada Ye Feng, jadi dia memohon belas kasihan dan berusaha menyenangkannya. Tidak bisakah aku mempertimbangkan saranmu? Jangan libatkan lebih banyak orang yang tidak bersalah. Tidak. Namun, Philip jelas merasa ini belum cukup. Pertimbangkan saranku. Kau pikir aku pengemis? Biarkan aku katakan padamu, kecuali kau berlutut di depan semua orang dan menjadi anjingku, kebencian di hatiku tidak akan pernah hilang. Dan bosmu yang terkutuk dan agen terkutuk ini, tidak peduli siapa yang buka mulut hari ini, mereka tidak akan bisa menghentikanku untuk membalas dendam 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Philip. Ketika Sueli mendengar ini, dia ingin bertarung lebih keras lagi. Cukup, Sueli. Namun saat itu, Ye Feng menariknya. Aku tidak dirugikan. Biarkan dia mengeluh kepada Earl William. Jika Earl William itu benar-benar bodoh dan bajingan seperti yang dikatakan semua orang, kita bisa menghadapinya juga. Bos. Sueli bingung dan tak percaya. Itu Earl William, bangsawan tua sejati dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Kamu orang asing. Sekalipun kamu kaya raya, akan sulit bagimu untuk mengalahkannya. Ye Feng tidak berniat menjelaskan padanya, dia hanya menatap Philip dan berkata dengan tenang, agen wanita yang jujur dan cantik di sampingku ini bernama Isabella. Katakan pada kakekmu. Juga, ingatkan dia bahwa sebelum dia memutuskan untuk membela Anda, dia harus memikirkannya dengan matang. Isabella. Philip cepat-cepat menyebutkan sebuah nama ke seberang telepon. Pria dari negeri naga itu bilang nama agen wanita itu Isabella. Hubungan mereka seharusnya agak samar. Lagi pula, pria dari negeri naga itu masih sangat arogan. Dia bilang kakek, apa yang kakek katakan tadi sangat tidak masuk akal. Ye Feng harus mengakui bahwa orang ini tahu cara memanipulasi kata-kata dan memutarbalikkan kebenaran. Bajingan, dia sedang mencari mati. Di mana kau sekarang, Philip? Aku akan memanggil teman-temanku dari organisasi agen khusus kerajaan. Ketika Ye Feng mendengar suara marah Earl William melalui telepon, ia terlalu malas untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ia berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Duke Buckingham. Yang mulia, saya mungkin harus merepotkan Anda untuk datang nanti dan menegakkan keadilan bagi Isabella, teman saya, dan saya. Bab 1912. Duke of Buckingham sangat marah. Di pintu masuk unit perawatan intensif di Rumah Sakit Saint Mary di Fox City, Duke Buckingham, yang baru saja selesai mengobrol dengan beberapa profesor medis rumah sakit, tampak sangat santai. Setelah memeriksa Martin, para profesor medis terkemuka di Rumah Sakit Saint Mary ini semua mengatakan bahwa ini hanyalah mukjizat dari Tuhan. Martin memang telah pulih dari kondisinya yang sekarat. Dengan kondisi Martin saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertahan selama 3 hingga 5 hari lagi. Ternyata, penilaian Ye Feng dan Profesor Dahto benar, keterampilan medis Ye Feng memang menakjubkan. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar Ye Feng mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin perlu pergi sendiri untuk mencari keadilan bagi Ye Feng dan Isabella, ekspresinya langsung menjadi gelap. Karena sebagai seorang bangsawan tua, dia bisa mendengar banyak informasi dari kata-kata Ye Feng.
Misalnya, Ye Feng sekarang dalam masalah. Misalnya, bahkan Isabella, seorang agen kerajaan dari Kekaisaran Matahari tak pernah tidak dapat menangani masalah ini. Setelah buru-buru memberitahu beberapa profesor medis dari rumah sakit Saint Mary, Duke Buckingham mengambil teleponnya dan berjalan ke samping, berkata dengan suara berat, "Apa yang terjadi, Ye Feng?" Biar Isabella saja yang menjelaskannya. Deskripsinya mungkin lebih objektif dan adil. Di seberang telepon, Ye Feng tahu batas kemampuannya. Setelah penjelasan singkat, suara di ujung telepon beralih ke Isabella. "Yang Mulia Duke. Apa yang terjadi, Isabella?" Nada bicara Duke Buckingham menjadi lebih serius saat dia berbicara kepada Isabella. Dia sangat akrab dengan agen kerajaan ini, dan dia sangat mempercayainya. Bagi Duke Buckingham, Isabella bagaikan anak manis yang ia lihat tumbuh dewasa. "Baru saja, aku hendak mengajak Ye Feng makan di restoran, tapi aku tak menyangka Philip akan memaksa seorang gadis untuk menjadi kekasihnya. Gadis itu tidak setuju, dan Philip bahkan melontarkan banyak kata-kata yang menakutkan dan mengancam. Gadis itu sepertinya bawahan Ye Feng. Ye Feng tidak tahan, jadi dia pergi untuk membantu, tetapi akhirnya dia menyinggung Philip. Philip meminta pengawalnya untuk membunuh Ye Feng. Setelah Ye Feng memberinya pelajaran, dia memanggil puluhan pengawalnya dan bahkan mengancam akan memotong-motong Ye Feng sepotong demi sepotong. Jadi, saya berdiri untuk menghentikannya." Isabella berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap objektif dan menggambarkan situasinya. Setelah dia menyelesaikan deskripsinya, seolah-olah dia takut deskripsinya akan terlalu pribadi, dia segera mengirim Duke Buckingham salinan video pengawasan restoran tersebut. Sekarang, Philip tidak hanya akan membunuh Ye Feng di depan umum, tetapi dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin Earl William menghukumku dengan berat. Setelah Earl William mendengar kebenaran yang diputarbalikkan itu, dia tidak berniat untuk memverifikasi situasinya, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin Ye Feng dan aku membayar harganya. Lagi pula, aku sudah mendengar lebih dari sekali bahwa Philip ini melanggar hukum. Dulu, demi mendapatkan beberapa gadis, dia melakukan banyak hal yang mengabaikan nyawa manusia. Bahkan Earl William pun turun tangan untuk menangani akibatnya demi dia. Saat Duke Buckingham memeriksa rekaman pengawasan, Isabella menceritakan kepadanya tentang perbuatan mulia Philip dan Earl William. Ekspresi Duke Buckingham menjadi gelap setelah dia selesai menonton video dan mendengarkan cerita konyol Isabella. "Terima kasih, Isabella, terima kasih sudah memberitahuku hal ini hari ini. Tolong beritahu Ye Feng bahwa kamu tidak perlu khawatir. Saya akan menelepon William sekarang dan berbicara dengannya tentang hal-hal ini. Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda dan semua orang jawaban yang memuaskan untuk masalah hari ini, termasuk apa yang terjadi dengan Philip sebelumnya." Setelah berkata begitu, ia menutup telepon dengan Ye Feng. Setelah mencari nomor Earl William, ia meneleponnya dengan wajah kaku. Bab 1913. Mengapa saya tidak bisa mengerti? Duke Buckingham. Panggilan itu langsung diangkat. Saat diangkat, suara Earl William yang sedikit hormat dan menyanjung langsung terdengar. "William tua, kita kenalan lama, kan?" Duke Buckingham memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. "Tentu saja." Earl William sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan nada menjilat dalam suaranya semakin jelas. "Sebelumnya, aku selalu bangga menjadi kenalan lama Duke of Buckingham. Di rumah, saya sering mendidik keturunan saya untuk belajar lebih banyak dari Anda, Yang Mulia. Untuk belajar dari cinta, rasa keadilan, dan kebaikan Yang Mulia. Lalu, mengapa keturunanmu, Philip, melakukan hal memalukan seperti memaksa gadis-gadis lain menjadi anjingnya di depan umum dan memotong-motong orang-orang yang membelanya?" Duke Buckingham memotongnya lagi sebelum dia sempat menyelesaikannya. "Baru beberapa menit yang lalu, aku mendengar seseorang menceritakan semua ini kepadaku. Philipmu melakukan banyak hal mesum untuk mengejar gadis itu. Setelah gagal mengejarnya, dia bahkan mengancam akan menghancurkan keluarganya dan membuatnya memohon untuk menjadi anjingnya. Dan ketika seseorang membelanya, dia langsung memerintahkan pengawalnya untuk mempermalukan dan mencabik-cabiknya." Petik 2. Di seberang telepon, di sebuah rumah unik dengan gaya yang tak pernah pudar, Earl William yang berpakaian rapi, sedang menikmati layanan pijat dari pelayan wanitanya, tak dapat menahan perasaan berdebar-debar jantungnya saat mendengar hal ini. Karena baru mendengar awal mula persoalan ini, dia merasa sudah sangat familiar. Mirip dengan apa yang Philip ceritakan kepadanya lewat telepon. Mengingat gaya Duke Buckingham yang biasa, jika ia menyelidiki masalah ini lebih dalam, ia takut semua kebusukan Philip sebelumnya akan terbongkar, dan Philip akan mendapat masalah. Ia buru-buru meminta pelayan seksi berpakaian terbuka itu untuk minggir, lalu berkata dengan nada tak percaya, "Ada hal seperti itu. Yang Mulia, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya." "Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan menelepon Philip sekarang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi." "Apakah tidak apa-apa?"
Jika anak itu benar-benar melakukan hal yang memalukan, aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Duke. Hal pertama yang dipikirkan Earl William adalah berpura-pura bingung dan menyingkirkannya terlebih dahulu. Di saat yang sama, ia menggunakan taktik menunda untuk mengulur waktu guna memikirkan tindakan balasan. Ia secara tidak sadar berpikir bahwa Duke Buckingham mungkin tidak tahu persis situasinya. Ia menelepon karena telah menerima kabar dan datang untuk mengonfirmasi situasi tersebut. Tanpa diduga, tepat saat ia mengatakan itu, tawa dingin Duke Buckingham terdengar dari ujung telepon. Kau belum pernah mendengarnya sebelumnya. William tua, sepertinya kau benar-benar mengecewakanku. Ketika saya menerima telepon itu, saya agak ragu bahwa kenalan lama saya akan bersikap seperti itu di belakang saya. Namun, setelah mendengar penjelasan Anda, saya benar-benar menyerah. Earl William segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kelopak matanya berkedut tanpa alasan, dan ia buru-buru berkata, Yang Mulia Duke, apa maksud Anda? Mengapa saya tidak mengerti? Apakah aku melakukan kesalahan yang membuatmu tidak bahagia? Tolong beritahu aku. Saat itu, Duke Buckingham sudah kehilangan kesabaran. Ia mencibir dan berkata, selain menerima panggilan telepon, saya juga menerima rekaman CCTV di TKP. Video pengawasan dengan jelas menunjukkan bahwa keturunan Anda, Philip, menelepon Anda setelah ia melakukan serangkaian kejahatan dan dihentikan oleh agen kerajaan agar tidak melakukan kejahatan lebih lanjut. Dan sikapmu saat menelepon itu benar-benar berbeda. Bab 1914. Menjadi hukuman. Kali ini jantung Earl William berdebar kencang. Duke Buckingham tidak hanya menerima beberapa berita tetapi juga memperoleh rekaman pengawasan dari tempat kejadian perkara. Kalau begitu situasinya akan menjadi rumit. Otaknya mulai bekerja gila-gilaan. Kemudian, ia meresapi kata-kata Duke Buckingham dan berkata dengan takut dan gentar, Yang Mulia, saya akui bahwa saya baru saja menerima telepon dari Philip. Tapi waktu itu, Philip bilang dia sedang mengejar seorang gadis, dan dia dipukuli oleh orang negeri naga. Orang negeri naga itu sangat kejam. Dia ingin membalas dendam, jadi dia memanggil semua pengawalnya. Akhirnya, dia dihentikan oleh agen kerajaan dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Ini benar-benar berbeda dari yang Anda ceritakan, bahwa Philip gagal merayu gadis itu dan mengancam akan menghancurkan keluarganya serta memaksanya mengemis untuk menjadi anjingnya. Ketika seseorang membelanya, ia langsung memerintahkan pengawalnya untuk mempermalukan dan mencabik-cabik orang itu di depan umum seperti anjing gila. Kamu juga tahu kalau aku jadi semakin bingung sekarang. Ketika saya mendengar deskripsi Anda, saya pikir ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Di ujung telepon yang lain, Duke Buckingham jelas tidak puas dengan jawaban ini. Anda masih ingin berdebat di titik ini. Saya tidak sedang berdalih. Hanya saja otak saya semakin memburuk, Yang Mulia. Earl William segera bertindak menyedihkan. Baru kemarin, saya lupa kemana saya pergi dan apa yang sedang saya lakukan lebih dari sekali. Dokter pribadi keluarga saya juga memberitahu saya bahwa gejala demensia saya semakin parah. Saya perlu lebih memperhatikannya. Mengenai Philip, anak itu, kesan saya terhadapnya masih pada tahap di mana dia sangat penurut dan bijaksana. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu kepadaku tadi, reaksi pertamaku adalah aku pikir dia sedang dirundung dan membutuhkan seorang pria tua sepertiku untuk mendukungnya. Itulah sebabnya aku menjadi marah dan mengucapkan beberapa kata-kata yang ekstrim. Earl William ingat betul bahwa meskipun Duke Buckingham memiliki kedudukan dan pengaruh tinggi di antara para adipati, ia memiliki kelemahan besar sebagai pribadi. Ia bernostalgia dan mudah berbelas kasih. Seringkali, bahkan jika orang-orang di sekitarnya melakukan kesalahan, selama itu bukan masalah prinsip, dia akan segera membiarkan mereka begitu saja selama mereka bertindak menyedihkan dan menyedihkan. Kini, ia bertingkah menyedihkan dan membela diri dengan mengatakan bahwa ia menderita demensia dan ditipu oleh Philip. Ia pikir Duke Buckingham akan sedikit melembutkan nada bicaranya, tetapi ia tidak menyangka Duke Buckingham akan tertawa dingin di telepon. Demensia. Dibutakan oleh Philip. Kurasa kata-katamu sudah sangat jelas sekarang, dan suaramu di telepon tadi penuh energi. Saya akan mengirimkan video kejadiannya sekarang. Katakan padaku, bagaimana kamu akan menangani Philipmu dan masalah ini. Sembari berbicara, ia segera mengirimkan rekaman kejadian yang jelas. Dalam sekejap, Earl William kebingungan. Karena situasinya sangat jelas. Berpura-pura menyedihkan, berpura-pura bodoh, dan berusaha lolos begitu saja, semua trik yang telah dicoba dan diuji di masa lalu, gagal berhasil pada Duke Buckingham. Duke Buckingham menelepon kali ini. Ia sangat marah dan ingin mencelanya. Saat menonton video pengawasan, ia melihat ekspresi Philip kesayangannya yang arogan, lalim, dan bejat, serta ekspresi terkejut dan marah dari banyak pengunjung restoran. Ia terdengar getir. Apa maksud Anda, Yang Mulia? Yang bisa kukatakan adalah pemuda di video itu adalah temanku.
Dia juga penyelamat Old Martin dan tamu kehormatan keluarga kerajaan kekaisaran. Suara Duke Buckingham masih dingin. Sekarang, bukan giliranmu bertanya apa yang kuinginkan. Seharusnya kau yang memberi tahuku bagaimana kau akan menangani masalah ini. Lalu, bagaimana kau akan memberiku dan seluruh warga Matahari tak pernah terbenam penjelasan. Bab 1915. Adegannya sangat canggung. Begitu dia mengatakan itu, keringat dingin keluar di seluruh tubuh Earl William. Teman Duke Buckingham, penyelamat Old Martin. Bobot kedua kata kunci ini cukup mengejutkan. Jelaslah bahwa pemuda dalam video itu sangat penting bagi Duke Buckingham. Earl William tahu betul bahwa Duke Buckingham selalu bersikap baik kepada orang lain dan memiliki hubungan dekat dengan banyak orang. Namun, dalam pikiran dan perkenalannya, hanya ada segelintir orang yang dikenal sebagai teman-temannya meskipun perbedaan usianya. Duke Buckingham menghargai setiap orang dari mereka sama seperti dia menghargai dirinya sendiri. Misalnya, Old Martin, yang disebutkan oleh Duke Buckingham, adalah salah satu orang tersebut. Dengan kata lain, penyelamat Old Martin juga merupakan penyelamat Duke Buckingham. Sekarang, Philip dan Pangeran William telah mengerahkan kekuatan mereka terhadap Duke Buckingham, yang tidak ada bedanya dengan buang air besar dan buang air kecil di kepala Duke Buckingham. Penghakiman ini dapat dilihat dalam dua kalimat terakhir yang diucapkan Duke Buckingham, bagaimana Anda akan menjelaskan kepadanya dan orang-orang kekaisaran. Earl William basah kuyup oleh keringat dingin. Bahkan tubuhnya yang tua dan keriput pun tak kuasa menahan gemetar. Ia buru-buru berkata, "Yang mulia, tenanglah. Aku akan segera memanggil bajingan itu. Saya akan memintanya untuk segera meminta maaf kepada teman Anda dan korban yang tidak bersalah, dan memohon pengampunan mereka dengan cara apapun. Saya juga akan segera pergi ke tempat kejadian untuk meminta maaf kepada teman Anda dan korban yang tidak bersalah." Itu tidak cukup. Di ujung telepon yang lain, suara Duke Buckingham terdengar sangat dingin. "Ini kriminal, William tua. Ada pepatah lama di negeri naga. Kaisar dihukum sama seperti rakyat jelata. Kalau begitu," suara Earl William bergetar tak terkendali. "Kalau begitu, setelah memohon ampun kepada teman-temanmu dan para korban tak bersalah dengan segala cara, aku akan menghukum si brengsek Philip itu dengan berat. Setelah itu, aku akan membawanya ke kantor polisi untuk menyerahkannya sendiri. Kau boleh bertindak sesukamu. Singkatnya, aku ingin mendengar hasil akhir masalah ini paling lambat 1 jam." Duke Buckingham menutup telepon. Earl William langsung mengerti maksudnya. Menekan kepanikan di hatinya, ia tak sempat melepas pakaian rumah dan berganti pakaian yang pantas. Ia buru-buru berkata kepada pelayan muda berdada besar yang masih berjaga, "Cepat, siapkan mobil. Antar aku ke Philip." Setelah pembantu berdada besar itu bergegas pergi untuk menangani masalah tersebut dan membuat pengaturan, dia juga berlari keluar rumah. Sambil berlari, ia menemukan ponsel Philip dan langsung menghubunginya. "Bajingan. Berhenti sekarang juga, kau mau membunuh kakekmu, tahu." Pada saat yang sama, di lantai 2 restoran di Sun Never Sets. Dengan dukungan kakeknya, Philip siap bertindak tanpa menunggu kabar lanjutan dari Earl William. Namun, ia tidak menyangka Earl William akan tiba-tiba menelepon dan memarahinya. Ketika dia mendengar kakeknya memarahinya melalui telepon, dia sedikit terkejut. Baru ketika dia mendengar kakeknya mengatakan bahwa Ye Feng adalah teman lama Duke Buckingham, bahwa dalam hati Duke Buckingham, status Ye Feng sama tingginya dengan statusnya sendiri, barulah dia bereaksi. Senyum puas dan mesum di wajahnya tiba-tiba terhenti. "Bajingan, suruh antek-antekmu berhenti sekarang juga. Lalu, minta maaf kepada teman-teman yang mulia Duke dan semua korban tak berdosa. Berapapun biayanya, bahkan jika kamu harus berlutut dan bersujud kepada mereka untuk memohon belas kasihan, kamu harus meminta pengampunan mereka, mengerti? Kalau tidak, kamu mati." Terutama ketika dia mendengar beberapa kata terakhir kakeknya sebelum menutup telepon, senyumnya tiba-tiba terhenti, dan ketika dia melihat Ye Feng, Sueli, dan Isabella, ekspresinya berubah canggung atau mungkin menarik. Bab 1916. Aku lebih menyukaimu saat kau liar. Pada saat ini, Ye Feng yang memanggil Duke Buckingham bersama Isabella, telah kembali ke posisi semula bersamanya. Dengan kelima inderanya yang kuat, dia dapat mendengar isi panggilan telepon antara Philip dan Earl William. Melihat wajah Philip seburuk makan kotoran, dia tersenyum, "Tuan muda Philip, bagaimana? Apakah kakekmu bilang dia akan menghukum Isabella dan aku?" Begitu Ye Feng mengatakan ini, para pengawal di sekitarnya yang menunggu instruksi Philip menoleh. Kemudian, mereka juga memperhatikan bahwa ekspresi Philip tidak normal. "Tuan muda Philip." Di antara mereka, kapten pengawal yang paling setia dan berkuasa melihat ini dan dengan cepat membisikkan kata-kata keprihatinan. Philip tidak menunggunya menyelesaikan kata-katanya dan langsung berkata, "Jangan tanya apa-apa. Bawa anak buahmu dan tinggalkan tempat ini." "Tuan muda."
Kapten pengawal itu tercengang. Dia menatap Philip dengan tak percaya. Namun, Philip sudah memaksakan senyum, ia menundukkan kepalanya yang bangga, dan berjalan mendekati Ye Feng dan Isabella dengan nada memuja. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu kalian berdua berteman dengan Duke of Buckingham. Saya yang tidak mengenali seorang VIP. Saya minta maaf kepada kalian berdua di sini. Sang kapten pengawal tidak hanya tertegun, tetapi mulutnya pun tidak dapat menahan diri untuk terbuka lebar. Dan di sampingnya, bukan hanya bawahan Philip yang tercengang, tetapi bahkan para penonton yang mengira Ye Feng akan mendapat masalah besar hari ini juga gempar. Benarkah ada pembalikan? Jadi pemuda dari negeri naga ini adalah teman Duke of Buckingham. Wah, ini luar biasa. Kali ini, Philip akhirnya bertemu dengan tandingannya. Duke Buckingham bukan hanya salah satu adipati kekaisaran. Yang terpenting, pengaruh dan reputasinya dianggap paling tinggi di antara banyak adipati lainnya. Baru saja, pemuda dari negeri naga ini dan Isabella pergi ke samping untuk menelepon. Jika dia benar-benar menelepon Duke Buckingham, saya khawatir Philip akan mendapat masalah besar hari ini. Yang mulia Duke Buckingham selalu membenci kejahatan. Beliau tidak tahan melihat orang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Saya khawatir akan ada pertunjukan bagus selanjutnya. Petik 2. Bahkan Sueli yang berdiri di belakang Ye Feng dan Isabella, yang mengira Ye Feng akan celaka hari ini karena dia juga tercengang. Ia tak pernah menyangka bahwa bos dari timur ini, selain kaya dan cakap, memiliki jaringan koneksi yang begitu kuat. Ia bahkan bisa langsung menghubungi Duke Buckingham. Terlebih lagi, Duke Buckingham terlalu mementingkan Ye Feng, sehingga dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat Earl William memanggil Philip, menyebabkan Philip kehilangan harga dirinya. Hanya ekspresi Isabella dan Ye Feng yang tidak berubah. Mereka berdua tidak terkejut sama sekali. Terutama Ye Feng. Ketika melihat Philip membungkuk untuk meminta maaf dengan sikap memuja, ia bahkan tersenyum. Dia hanya teman Duke Buckingham, dan kau setakut ini, Tuan Muda Philip. Bukankah kau baru saja bilang di depan semua orang bahwa siapapun yang datang hari ini, kau akan membuatku membayar 10 kali lipat harganya? Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Mana pemberontakan dan kesombonganmu saat ini? Bisakah kau pulih? Wajah Philip jelas menegang saat mendengar itu, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk mempertahankan senyum yang agak menyanjung. Kau pasti bercanda. Bagaimana bisa kau menggunakan, hanya, untuk menggambarkan teman Duke Buckingham? Itu adalah simbol status dan kehormatan di kekaisaran kita. Beraninya aku pamer di hadapanmu. Aku benar-benar buta tadi. Maaf. Aku minta maaf padamu. Bab 1917. Jika permintaan maaf berguna, mengapa kita membutuhkan polisi? Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Senyum di wajah Ye Feng tidak memudar. Aku tahu. Namun, Philip jelas salah paham. Melihat ekspresi Ye Feng, ia mengira sikapnya sedikit melunak, jadi ia buru-buru tersenyum meminta maaf. Selama aku bisa membuatmu memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Juga, aku pasti akan menganggap ini sebagai peringatan dan berhenti mengganggu Sueli. Aku juga akan menghindarimu dan teman-temanmu saat aku melihat mereka. Saya benar-benar minta maaf. Maaf. Ye Feng berhenti tersenyum. Aku juga sangat menyesal. Aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Tuan. Mendengar ini, Philip tertegun pada awalnya, lalu dia panik. Lalu bisakah kamu nyatakan kondisimu? Aku akan melakukan apapun untuk memuaskanmu. Dan aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Agen Isabella memberitahu saya bahwa beberapa tindakan Anda sebelumnya benar-benar ilegal. Lagi pula, apa yang Anda lakukan tadi melanggar hukum. Ekspresi Ye Feng tidak berubah. Jadi, kalau kamu mau minta maaf, kamu harus pergi dan minta maaf pada hakim dan petugas di Sun Never Sets. Tuan. Mendengar ini, Philip semakin panik. Ia buru-buru memohon, tolong beri saya kesempatan. Jangan buat aku masuk penjara. Aku berjanji akan memulai lembaran baru di masa depan, dan aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan para korban di masa lalu, oke? Jika aku masuk penjara, hidupku akan hancur. Ye Feng mengabaikannya. Akan tetapi, hal ini juga sepenuhnya membuktikan sikapnya. Melihat ini, Philip tampak seperti hendak menangis. Dia menatap Ye Feng, menyadari bahwa bujukannya tidak efektif, lalu menoleh ke Sueli. Sueli, bisakah kau membantuku mengatakan sesuatu? Saya benar-benar mengerti bahwa saya salah. Saya minta maaf, dan saya minta maaf atas semua hal bodoh yang telah saya lakukan. Saya akan menebusnya 100 kali lipat. Bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan yang baik kepada para pria ini dan atasan Anda? Tetapi bagaimana Sueli bisa berbicara membelanya sekarang?
Dia hanya meliriknya dan Ye Feng, dan tentu saja menganggap kata-kata Ye Feng sebagai prioritasnya, dan berpura-pura tidak mendengar kata-kata Philip. Sebagai upaya terakhir, Philip hanya bisa menggertakkan giginya dan berlutut di hadapan Ye Feng. Aku mohon padamu, wahai orang yang murah hati. Begitu keributan itu terjadi, orang-orang di sekitarnya tentu saja tercengang. Keturunan seorang Earl yang bermartabat, berlutut di depan warga negara naga. Bukannya tidak akan ada orang yang bisa melakukannya di masa depan, tapi setidaknya ini pertama kalinya sejak berdirinya Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, kan? Philip ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak hal memalukan yang pernah dia lakukan sebelumnya, yang membuatnya begitu takut masuk penjara. Akan tetapi, meskipun mereka tercengang, semua orang masih sangat yakin. Orang yang sombong dan angkuh seperti itu bisa berlutut saat bertemu pria tangguh. Setidaknya dia tahu kapan harus mengalah. Kebanyakan orang mungkin tidak dapat melakukan hal ini dalam situasi seperti ini. Orang ini cukup pandai dalam hal ini. Aku penasaran apakah orang dari negeri naga ini akan berbelas kasih karena ini. Lagi pula, kalau aku menghadapi situasi seperti itu, aku mungkin tidak akan sanggup menanggungnya dan akan bersikap murah hati. Lutut seorang pria dipenuhi emas, belum lagi Philip adalah keturunan seorang Earl. Berlututnya bahkan lebih penting lagi. Saya harap orang negeri naga tidak berhati lembut dan terus bersikap tegas agar Philip dihukum oleh hukum, namun, sulit untuk tetap acuh tak acuh ketika Philip menyerah seperti ini. Selain yakin, banyak orang juga khawatir Ye Feng akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Philip pergi. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menghadapi Philip, Ye Feng hanya bergerak ke samping tanpa suara, menyebabkan posisi berlutut Philip tidak terlihat. Sebuah gerakan halus mengungkapkan sikapnya. Ye Feng tak tergerak oleh tindakan mengejutkan Philip, keturunan Earl William yang paling dicintai. Ia tetap teguh memilih untuk tidak memaafkannya. Suasana seketika menjadi hening. Bab 1918. Dilakukan dengan indah. Wajah Philip menjadi pucat. Karena orang bodoh pun bisa melihat sikap Ye Feng. Dia sama sekali tidak menerima permintaan maaf Philip, dia juga tidak menerima apa yang disebut tindakan berlutut Philip. Dia akan memastikan bahwa Philip akan dikurung di penjara hari ini. Philip, yang berlutut di tanah dan masih mampu mempertahankan ekspresinya, tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Rasanya seperti kehilangan tulang punggungnya. Bahkan ketika berlutut di tanah, ia tampak seperti akan roboh kapan saja. Namun Ye Feng mengabaikannya dan membiarkannya berlutut. Setelah suasana hening, tiba-tiba terdengar bisikan-bisikan. Ya ampun. Pemuda dari negeri naga ini benar-benar mampu bertahan. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa dia berhati batu atau bahwa keinginannya kuat. Sepertinya Philip akan dikalahkan hari ini. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk membalas dendam. Lihat ekspresinya. Dia sedih, tak berdaya, dan putus asa. Dia tampak seperti mau menangis. Sungguh luapan emosi yang rumit. Seberapa takutnya dia pergi ke kantor personalia. Mungkinkah rumor dan perbuatan jahat yang dilakukannya semuanya benar? Jika memang begitu, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa pemuda dari negeri naga ini, sahabat Duke of Buckingham, telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika satu generasi kedua yang jahat di penjara, anak-anak dari ribuan warga sipil yang tidak bersalah akan kurang dipermalukan. Begitulah seharusnya. Kamu tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang jahat. Kalau tidak, kamu akan bersikap kejam kepada orang baik. Tepat saat semua orang tengah berdiskusi, sebuah mobil antik bergaya lain tiba-tiba melaju ke lantai bawah restoran. Kemudian, ketika pintu mobil terbuka, sesosok tua berpakaian kasual dibantu keluar dari mobil oleh seorang pelayan. Seluruh restoran gempar. Oh sial, itu Earl William. Earl William ada di sini. Banyak orang bergegas menyambutnya. Di lantai 2 restoran, orang-orang yang masih memperhatikan Philip dan Ye Feng tanpa sadar menoleh. Namun, Earl William tidak punya waktu untuk peduli dengan orang-orang ini. Dengan bantuan tongkat dan pelayannya, ia segera tiba di lantai 2 restoran. Ia melihat sekeliling dan segera sampai di Philip dan Ye Feng. Kakek. Harapan langsung muncul di mata Philip. Ia berkata cepat, kakek, tolong bantu aku bicara baik-baik dengan pria ini. Jangan sampai dia mengirimku ke kantor personalia. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, Earl William mengangkat tongkatnya dan memukulinya dengan keras. Setelah itu, sebelum Philip sempat berkata apa-apa, dia berteriak dengan marah, bajingan, apa yang telah kau lakukan? Kamu masih berani memintaku memohon belas kasihan untukmu di saat seperti ini. Tidakkah kau tahu bahwa aku akan mati karenamu? Kakek. Philip tertegun oleh rentetan serangan itu. Ia berlutut di tanah dengan darah mengucur deras, tak mampu berkata-kata. Namun,
setelah Earl William memberinya pelajaran, dia tidak menatapnya lagi. Ia buru-buru menyeimbangkan diri dengan tongkatnya, lalu berbalik menatap Ye Feng dan yang lainnya. Ini pasti Tuan Ye Feng yang disebutkan Duke Buckingham, kan? Saya sungguh minta maaf, Tuan Ye. Saya tidak mendisiplinkannya dengan baik dan membiarkan bajingan ini menyusahkan Anda. Dengan ini saya meminta maaf kepada Anda, Agen Isabella, dan bawahan Anda, Nyonya Sueli. Lagi pula, jangan khawatir. Aku akan membawanya ke kantor personalia untuk menyerahkannya sendiri. Aku berjanji akan memberimu dan para korban tak bersalah penjelasan yang memuaskan. Ya. Ye Feng melihat ekspresi ketakutannya, dia menduga Duke Buckingham sudah mengeluarkan ultimatum. Karena Earl William sudah mengatakannya, maka saya akan menunggu dan melihat. Saya akan menunggu hasil resmi dari kantor personalia Fox City. Bawa Philip pergi. Dia tidak ingin membuang-buang napasnya dan menyuruh Earl William untuk membawa Philip pergi. Bab 1919. Sueli tersentuh. Earl William membungkuk kepada Ye Feng, Isabella, dan Sueli dengan serius. Saya tahu bahwa masalah hari ini telah menyebabkan Tuan Ye, Nyonya Sueli, dan agen khusus Isabella terluka parah. Jangan khawatir, aku akan mendesak Philip untuk menyerahkan diri di kantor personalia. Aku juga akan meminta maaf kepada rakyat kekaisaran. Saya jamin, setidaknya di keluarga kami, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Setelah berkata demikian, ia memberi isyarat kepada pembantunya, agar menarik Philip dan segera pergi. Setelah orang-orang ini dan pengawal Philip pergi, restoran kembali gempar. Aku tidak percaya. Earl William yang terkenal benar-benar datang ke tempat kejadian secara pribadi untuk meminta maaf kepada pemuda dari negeri naga ini. Earl ini biasanya sangat bangga. Saya belum pernah mendengar dia begitu jujur di depan siapapun kecuali ketika dia menghadapi orang-orang yang statusnya jauh lebih tinggi darinya. Tampaknya Tuan Ye ini bukan hanya teman Duke of Buckingham, tetapi juga teman dekatnya yang sangat penting. Kalau tidak, saya rasa Earl William tidak akan terburu-buru datang sendiri dan merendahkan dirinya begitu jauh. Saya pikir komentar sebelumnya terlalu konservatif. Tuan Ye ini seharusnya tidak hanya menjadi salah satu teman terpenting Duke of Buckingham, tetapi setidaknya setara dengan teman terdekatnya agar memenuhi syarat untuk menikmati perlakuan seperti itu. Kau tidak memperhatikan. Earl William baru saja berjanji kepada Tuan Ye bahwa dia akan mendesak Philip untuk menyerahkan diri. Dia juga mengatakan akan meminta maaf kepada rakyat kekaisaran. Earl William pasti ditekan oleh Duke Buckingham untuk melakukan ini. Sebagai seorang Earl yang bermartabat, dia menyerahkan junior kesayangannya. Dia bahkan meminta maaf kepada seluruh rakyat negeri ini. Hal ini bisa dikatakan telah merusak reputasinya dan martabat keluarga Earl William. Jika bukan karena mereka tidak mampu menahan tekanan, bangsawan lain manapun tidak akan pernah melakukannya, apalagi seseorang seperti Earl William. Jadi, berdasarkan semua tanda yang ada, saya merasa posisi Tuan Ye di hati Duke setidaknya setara dengan seorang teman dekat. Ngomong-ngomong, saya rasa ada detail lain yang bisa dijadikan bukti. Ketika Tuan Ye berdiri untuk menghentikan Philip, beliau sangat percaya diri sepanjang proses. Beliau sama sekali tidak peduli bahkan ketika Philip menyebut Earl William. Ini jelas menunjukkan bahwa Tuan Ye yakin dapat menekan Earl William. Pada saat yang sama, semua orang tidak dapat menahan diri untuk mulai membahas Ye Feng, tatapan mereka ke arahnya menjadi rumit. Bukan hanya mereka, di belakang Ye Feng, Sueli, yang menjadi pusat kejadian ini, juga memiliki tatapan aneh di matanya. Setelah melihat mobil antik dan iring-iringan pengawal Philip pergi, ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Ye Feng. Bos, terima kasih. Suaranya tanpa sadar menjadi sangat lembut. Lagi pula, kalian adalah orang-orangku. Ye Feng balas tersenyum. Kalau nanti kamu ketemu orang sombong kayak gitu, jangan tanggung-tanggung, ingat untuk segera telepon aku. Ya. Sueli jelas yakin padanya, dan dia mengangguk tanpa ragu. Setelah mengangguk, ia sepertinya menyadari sesuatu. Ia segera minggir dan menarik dua kursi. Bos, Anda dan teman Anda juga di sini untuk makan malam, kan? Aku sudah membuatmu berdiri di sini begitu lama. Silakan duduk. Aku akan memesan beberapa hidangan. Kita ngobrol sambil makan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan mentraktirmu dan temanmu makan malam ini. Setelah mengatakan itu, dia mengundang Ye Feng dan Isabella untuk duduk dan segera pergi memesan hidangan. Bab 1920 Utang cintamu telah bertambah. Sepertinya utang cintamu akan bertambah lagi. Saat itu, Isabella mengangkat bahu ke arah Ye Feng sambil duduk. Apa yang kau katakan? Ye Feng tidak berkomentar. Aku serius. Isabella tersenyum ambigu. Meskipun aku agen khusus, jangan lupa bahwa aku perempuan dulu, baru agen khusus. Itu indera keenam wanita. Aku yakin Sueli telah jatuh cinta padamu.
Cara dia menatapmu barusan adalah jenis tatapan yang hanya akan dilihat seorang wanita saat dia tersentuh. Dia cuma bawahan perempuanku. Ye Feng tidak setuju. Kalau kamu punya perasaan padaku, aku bisa mempertimbangkannya. Saya belum pernah bertemu dengan agen kerajaan wanita dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Aku. Ekspresi Isabella berubah, dan dia berkata dengan tidak wajar, apa kau bercanda? Perasaan adalah hal yang tabu bagi agen. Pendidikan yang kita terima sejak kecil tidak membuat kita tergoda oleh lawan jenis. Tidak mungkin bagiku memiliki perasaan padamu. Sayang sekali. Ye Feng tidak mengungkapnya, dia hanya menunjukkan ekspresi menyesal. Asistenku memberitahuku bahwa aku harus kembali ke negeri naga dalam waktu sekitar 5 atau 6 hari. Sebelumnya, saya pikir saya akan berkesempatan merasakan sensasi menjalin hubungan dengan agen kerajaan asing. Sekarang, tampaknya nasib seperti itu tidak ada. Apa? Isabella terkejut mendengarnya. Kau akan kembali ke negeri naga dalam 5 atau 6 hari. Mengapa begitu tiba-tiba? Bukankah kau baik-baik saja di Kekaisaran Matahari tak pernah set? Lagi pula, aku dari negeri naga. Ye Feng mengangkat bahu. Aku datang ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam untuk berpartisipasi dalam lelang amal tahunan. Bukankah lelang amal tahunan Kekaisaran Matahari terbenam akan diadakan dalam 5 hari? Ketika lelang ini selesai, aku harus kembali ke negeri naga. Apa? Benarkah? Sayang sekali. Sepertinya ada banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Isabella jelas enggan. Sejak kalian datang ke Kekaisaran Matahari tak pernah set, kalian jadi sibuk. Setelah sekian lama di sini, aku belum pernah ke tempat-tempat yang layak dikunjungi. Sayang sekali, ya. Aku sudah lama tidak ada di sini. Sudah waktunya pulang. Ye Feng membalas senyumnya, lalu berkata dengan nada menggoda, kenapa, kau tak sanggup berpisah denganku? Kau bisa. Ekspresi Isabella agak tidak wajar. Aku cuma merasa kasihan. Meskipun Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam adalah daerah yang minim makanan, masih banyak pemandangan alam dan budaya yang layak untuk dinikmati. Hanya untuk menikmati pemandangan alam dan budayanya saja, tempat ini layak untuk dikunjungi setidaknya selama seminggu. Mungkin lain kali. Ye Feng tersenyum lagi, lalu ia secara alami mengganti topik. Ia mengalihkan pertanyaan ke Lembaga Penelitian Ilmu Hayati di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Saat mereka berdua asyik mengobrol dengan gembira, Sueli berjalan menghampiri seorang wanita parubaya yang tampak sangat kaya, dan manajer restoran. Ia mengatakan bahwa wanita parubaya itu adalah pemilik restoran. Ketika mendengar tentang apa yang terjadi di lantai 2, ia secara khusus datang untuk meminta maaf. Ia juga memberi mereka makanan gratis dan sedikit anggur berharga miliknya. Selain itu, wanita parubaya itu juga memberikan kartu nama pribadinya kepada Ye Feng, Isabella, dan Sueli, memberitahu mereka untuk menghubunginya secara langsung jika mereka datang ke restoran ini lagi, dan bahwa dia pasti akan memberi mereka perlakuan terbaik. Hal itu menimbulkan sedikit sensasi dan kecemburuan di tempat kejadian. Ye Feng hanya bisa menerimanya dengan senyuman. Ia tidak menyangka, tak lama setelah bos wanita kaya itu pergi bersama anak buahnya, serangkaian berita telah tersebar di antara para tamu yang hadir. Kisah di lantai 2 restoran itu segera menjadi kisah menarik di kota kabut Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.